Greetings Sarah, kembali lagi di Rabrinan Plays Skyrim. Episode kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita bersama Mbak Araya Indoril. Di episode sebelumnya kita sudah berhasil selamat dari Helgen. Kita membereskan Ember Shard Mine dan sekarang kita sampai di Riverwood. Kita bertemu dengan Mbak Gerdur, kakaknya Ralof, dan kita diberikan perbekalan dan dimintai tolong untuk pergi ke Whiterun untuk mengabari Jarl tentang ancaman naga dan mengirimkan bantuan ke Riverwood. Kita juga kemarin ke ini Riverwood Trader bertemu dengan Mbak Camilla Valiris untuk dimintai tolong oleh kakaknya mencari Dragonclaw ke Bleak Falls Barrow, dan kita juga terlibat ke drama cinta segitiga nih bersama Faendal dan Sven, dan kita memihak kepada Faendal untuk belajar archery, dan ternyata trik belajar archery dari Faendal sudah di patch ya, tapi it's okay lah, kita tetap butuh Faendal untuk membantu kita ke Fort Amol. Kita akan pergi ke Fort Amol di dekat Windhelm karena di sana ada sesuatu yang kita butuhkan untuk build Arcane Archer kita. Tapi sebelum kita ke sana kita butuh perbekalan dulu nih, soalnya peluru kita udah mau habis. Dan kita juga butuh jual-jual. Oke, kita jual dulu barang-barang kita ke Bang Alvor. Kita jual-jual aja. Kita sisain beberapa ya. Kita sisain satu set buat Faendal. Ya, kita akan butuh Faendal untuk ngetank nanti di Fort Amol. Karena di sana banyak wizard. Oh iya, kita mau beli peluru. Lupa. Sekarang ini mungkin ya. Antar aja deh, bisa di loot dari bandit juga. Sekarang kita butuh ini dulu nih, pelurunya. Oke, let's go Faendal. Langsung saja kita berangkat ke Fort Amol. Kita lewat Whiterun ya. Tapi kita nggak akan masuk ke Whiterun dulu, ntar belakangan ke Whiterunnya. Masalah naga itu tidak urgent sebenarnya. Lebih urgent masalah ini kita. Masalah build Arcane Archer kita. Oke, kita akan lewat jalan pintas yang di sini. Sini ada serigala nih kalau nggak salah nih. Mana dia? Itu dia. Nggak kelihatan dia, kamuflase terus. Di episode yang kemarin banyak yang komen, awas aja ya nanti jadi stealth archer katanya. Tenang aja guys, kita udah set aturan buat build kita dan kita tidak akan melanggar aturan itu. Kita akan stay menjadi combat archer. Sini kalau nggak salah ada elang nih di sini nih. Sekarang nggak ada ya. Oh, apa karena malam ya? Coba kita skip ke besok pagi. Oh ya, ini ada trik nih buat kalian yang biasa wait Skyrim dan ditungguin barnya jalan per detik. Ini biar cepat, kalian tahan barnya, dan saat kalian akan tekan enter itu sambil tarik ke kiri barnya. Oke, kayak gini. Nah, cepet kan dia. Jadi nggak perlu nunggu per detik gitu dia transisinya. Nggak ada elang ya di sini. Aduh, kenapa kita butuh elang? Karena elang itu punya bahan alkemi yang sangat mujarab guys. Namanya Hawk Feather. Oh, bulunya itu. Semoga kena ya. Aduh, nggak kena. Nah, kalau kalian kesusahan berburu elang pakai panah nih, pakai spell aja nih. Itu teknik gampangnya sih. Tapi kalau elangnya terlalu tinggi kayak elang-elang yang di Solitude, kayaknya spell spark ini nggak nyampe deh. Jadi harus pakai spell kayak lightning bolt atau chain lightning. Pokoknya yang lightningnya dilempar. Kenapa kita butuh lightning? Karena lightning itu yang paling cepet jalan proyektilnya. Kalau pakai fireball atau pakai ice spear itu sama aja kayak pakai panah jalannya. Tapi kalau pakai pakai listrik, dia lebih cepat nyampe sana, jadi lebih gampang dibidik. Tuh guys, tips and trick tuh. Oh ya, sambil saya ngasih tahu ya, ini bahan alkemi yang paling mujarab di game adalah ini, Hawk Feather sama apa sih? Mudcrab chitin. Si cangkangnya Mudcrab. Jadi kalau kita makan nih ada cure disease kan. Kita cukup makan satu aja itu semua penyakitnya langsung sembuh tuh.
kecuali vampirisme tingkat akhir ya. Jadi nggak perlu tuh beli potion buat cure disease atau bikin cure disease potion lewat alchemy pakai ini, nggak perlu. Tinggal makan bahan mentahnya aja langsung sembuh tuh semua penyakit tuh. Ini kita akan bantu The Companions melawan Giant ini. Karena kalau kita tidak bantu, kita nanti diomelin sama Mbak Ayla katanya. Dibilang pengecut lah apalah. Jadi kita harus bantu nih. Sekalian kita leveling archery juga. Ini keras banget nih Giantnya level 10. Kalau gini kan kita dipuji nih sama Mbak Ayla nih. Kita dibilang hebat banget katanya, udah cocok jadi Shield Sister. Kita tanya, apa sih Shield Sister itu? An outsider, eh? Never heard of the Companions? The Companions. We are brothers and sisters in honor. Basically Fighters Guild versi Skyrim nih, Companions. Ya kayak mercenary gitu. Can I join you? Not for me to say. Kita disuruh ketemu Godlike. Ntar lah. Masih ada yang lebih urgent yang harus kita urus nih. Kita lewat sini. Vaindal ngikutin deh. Oke. Oh ya, kita lupa ngasih armor ke Vaindal. Nih Bang Vaindal. Pakai armor nih biar nggak cepat mati nih. Nggak apa-apa ya, armor Imperial ya. Semoga nggak diserang aja nih sama Stormcloak yang ketemu di jalan. Oke. Hujan guys, cuacanya lagi nggak enak nih. Biasanya kalau cerah nih indah banget nih bagian sini nih. Gunung-gunung yang berkabut nih kelihatan. Tapi kalau hujan gini jadi abu-abu semuanya. Nggak enak dipandang. Aduh, sore ya guys kalau banyak suara motor nih lalu lalang. Motor-motor racing. Motor racing. Sungguh mengganggu, tapi it's okay lah. Oke, di sini ada serigala lagi. Hitung-hitung kita leveling archery. Di sini random encounter by the way. Kita bisa ketemu apa aja di sini. Bisa ketemu flame atronak, bisa ketemu vampir, bisa. Pokoknya random lah. Untungnya ketemu wolf yang not too much of a problem. Ini lagi nih. Apa nih? Ini maling kayaknya nih. Bener kan? Oke. Coba kita persuade ya. Emangnya saya kelihatan kayak punya uang nih, saya aja nggak pakai sepatu nih. Nih, lihat nih. Do I look like I have money? Yes, actually. I am not going to ask. Then I guess that is your last request, fool. Bang Vaindal, bantu Bang Vaindal. Bang Vaindal bisa TB-in nggak? Oke. Tuh. Nah, friendly fire. Bang Vaindal kalau nebein musuhnya diarahin ke sini dong. Nice. Ini kill cam-nya archery memang satisfying di Skyrim. Apalagi kalau tembakannya dari jarak jauh. Very satisfying. Ganti kali ya armornya Bang Vaindal biar nggak pakai identitas ini. Imperial. Ntar salah paham lagi sama orang-orang. Nah. Dia nggak mau ganti ternyata. Kembalikan armor ini. Oke, sip. Lanjut. Ini ada ritual stone di depan. Ini ritual stone ini adalah salah satu standing stone paling OP ya. Karena dia bisa resurrect mayat itu unlimited jumlahnya. Dan kalau mayatnya udah mati lagi itu nggak langsung jadi debu dan bisa dibangkitkan lagi. Itu OP banget tuh. Apa Vaindal kita kasih heavy armor aja ya? Dia kan kelasnya ranger kalau nggak salah ya, si Vaindal tuh. Ini level up ini kita simpan dulu ya buat keadaan genting nanti. Biar nggak perlu buang-buang potion. Di sini banyak bandit nih harusnya nih. Aduh, nggak kena rip aim. Astaga, nggak ada yang kena boy. Sungguh rip aim. Sorry ya guys ya.
Ntar kalau udah punya zoom in sama slow motion makin gampang nih bidik-bidiknya. Kalau sekarang memang masih agak sulit. Santai aja, santai aja. Astaga, di geng tuh banditnya tuh. Baik, kita bunuh necromancer yang di sini dulu. Kita ambil sepatunya. Kita butuh sepatu guys, biar nggak sakit nih kakinya jalan. Kita bidik dari sini, tapi kita jangan snake. Kita tembak biasa aja. Snake itu untuk pengecut guys. Kita dari House Indoril ini nggak boleh jadi pengecut. Malu sama Indoril Nerevar. Astaga, langsung dibunuh sama dia. It's okay lah, it's okay. Kita pakai sepatunya dan kita loot semuanya. Oke, kita discover aja. Dan kita lanjut. Udah deket nih habis watchtower yang depan ini, udah Fort Amol udah nih. Dan kayaknya akan lumayan challenging sih di Fort Amol ini. Karena ya itu banyak mage, banyak wizard. Kalau lawan mercenary atau lawan bandit biasa kan gampang tuh kita kiting tuh, karena mereka main melee kan. Tapi kalau sama mage sama-sama range, tapi proyektil mereka lebih cepat dari kita, dan itu agak menyusahkan nanti. Apalagi kita belum ada magic defense atau apa. Oke, kecuali Breton punya magic resistance tuh, lumayan berguna tuh. Apalagi sama pasif apa? Ability Dragon Skin-nya itu nambah ini kan dia. Spell absorption sampai 50%. Kalau ditambah Atronax Stone tuh kebal spell udah itu Breton itu. Gitu. Ini jalan tol nih. Coba ya, kita disuruh bayar tol. 200 gold. Oke, kita coba bujuk. Kalau 50 gold aja gimana? Kita tawar. Mau dia, guys. So, oke lah, hitung-hitung nambah speech-nya. Tapi kita ambil lagi gold kita. Ternyata sakit juga ya damage-nya Vandal. Oke. Di atas ini ada archer. Oke, nice. Satu kali lagi. Oh enggak, satu kali lagi. Nice. Kita ngelut dulu. Ini kita aduh. Kita harusnya nge-lockpick itu biar kita leveling dikit-dikit. Kita bukan berarti mau ngambil skill 3D lockpick ya, itu kan terlarang ya. Kita cuma butuh XP-nya aja guys, biar dapat level up lagi. Aduh, lupa ada archer sini sama di atas tower sini. Udah, kita habisin yang ini dulu. Oke, nice. Di atas sini ada satu nih. Ayo. Kita harus ke atas kayaknya. Alright. Kok dia nggak mau ini sih? Astaga. Dia udah ready baunya ternyata, tapi dia terlalu bodoh untuk menjidik ke bawah tadi. Aduh, ada aja. Aduh. Ini bandit chiefnya nih. Tapi karena kita masih level 1 kayaknya, jadi belum dapat bandit chief di sini. Bukan bandit biasa tapi pakai heavy armor. Oke lah, pemanasan. Masih pemanasan. Ntar challenge-nya baru ada di Fort Amol guys, tenang aja. Ini kita masih santai-santai dulu nih. Oke, kita ngelut. Kalau nggak salah di atas tower ini ada nih, ada Imperial Bow dan dia juga enchanted. Oke, kita loot dulu yang ini. Kita ambil pelurunya aja karena kita juga nggak seberapa butuh loot nggak penting itu, karena mereka selain terlalu berat, mereka juga harganya nggak seberapa, jadi buang-buang inventory kalau kita ngeloot yang kayak gitu-gitu. Menarik. Gak usah lah ya, kita pakai robes ini aja dulu. Sebelum kita punya alchemy, kita akan pakai robes ya. Kok alchemy? Maksudnya enchanting. Ntar kalau kita udah bisa enchanting, kita enchant
baju yang lebih stylish buat dikasih enchantment ini, enchantment spell reduction, spell cost reduction, biar nanti kita bisa nge-cast spell tanpa magicka. Tapi ntar lah ya, kita juga akan nge-build magicka juga ntar pas level up, karena sebelum itu kan kita memang butuh magicka buat conjure bow kita. Kita nggak akan selamanya pakai bow murahan ini guys, kita kan mau ganti jadi bow nanti. Oke, kita lanjut ke Fort Amol. Udah deket sih harusnya, habis turunan ini ketemu jembatan perempatan dan nyampe Fort Amol. Alright, ini bahan-bahan alchemy ntar aja ya kita ambilnya. Oh, apa kita ngambil ini aja dulu ya, ngambil Blue Mountain Flower. Kita farming itu sama ini nanti, sama gandum buat potion health aja, yang simple dan dibutuhkan nanti. Untuk poison kayaknya belakangan deh, pas kita udah punya akses ke bahan untuk Poison of Paralysis. Paralysis tuh OP banget tuh racunnya. Sini ada camp raksasa nih, ntar kita coba ke sana ya. Kalau nggak salah di sini ada laba-laba nih, laba-laba tuh beruang ya, if I'm not mistaken. Oh nah, tuh. Oh bukan, Skiver ternyata. Oh karena kita masih level 1 kayaknya. Jadi musuhnya musuh-musuh kerucu. Astaga, rip ayam. Ini kekecilan musuh saya dibidik. It's okay. Lanjut. Nah ini kalau cerah gini kan kelihatan indah nih, walaupun nggak pakai mod grafik apapun dan ini adalah Legendary Edition, tapi tetap indah dilihat loh Skyrim ini. Walaupun grafiknya juga udah jadul ya terhitungnya. Tapi dari segi desain, world desainnya memang indah. Ini lagi random encounter, ketemu thief lagi masa. Alright, hand over your valuables. Pertama kali nih, 2 kali berturut-turut random encounternya thief. Langsung aja walk away right now. Nice. Not gonna ask again. Okay, I don't have time for this. Don't you walk away from me. Bang Faendal TB-in tolong. Bang Faendal tolong TB-in. Oke, nice. Bisa nggak Faendal kalau TB-in itu hadap sini? Time for you to die. Tuh. Nice. Always satisfying. Lumayan nih lootnya maling-maling nih. Punya apa itu namanya? Batu permata. Lumayan tuh buat dijual. Nah ini Blue Mountain Flower nih kita ambil nih. Soalnya dia enchantment. Dia buat bahan ini, Restore Health Potion. Nah ini depan nih Fort Amol udah. Ya bentar, Warzone-nya aktif nggak ya? Soalnya ini termasuk yang berbahaya nih Warzone-nya di Fort Amol nih. Oh aman. Oke, langsung saja. Kita main aman tapi jangan main stealth ya. Kita akan kiting kayaknya. Tapi nggak bisa kiting sih, soalnya bukan melee. Ini kita habisin yang di depan-depan dulu nih sebelum kita ke dalam. Ini siapa nih? If you know any true sons and daughters, Kayaknya bisa bantu kita kayaknya nih. tell them to head to Windhelm. Ulfric Stormcloak wants to see them. Ayo kita pancing di sini. Nice, kita dibantu guys. Dibantu sama Abang Stormcloak ini. Oke, kita membidik. Oke, belum mau keluar dia. Nah, ini kita loot yang enchanted aja karena mereka lebih mahal dan lebih ringan dari equipment biasa kan. Dia cuma 1 beratnya. Duh. Tapi ini kita bisa TPN nih. Soalnya Dark Elf kan. Tapi mati juga ya. Oke,
Kita ngambil archery dulu apa conjuration dulu ya? Kalau conjuration mana dia? Belum bisa berguna sih kalau conjuration. Soalnya bone bow tuh apprentice dia. Jadi kita butuh 2 perk. Jadi archery aja dulu untuk damage kita. Oke. Nice. Oke, kita bersihin dulu yang di luar-luar. Ini alteration nih. Kita pakai. Oh iya, kita lupa beli spell ini tadi. Kita lupa beli spell armor di Bang Lukan. Iya guys, lupa guys. Ntar belakangan aja. Kita beli di Varengar juga bisa ntar di Whiterun. Oke, yang bagian ini udah bersih. Sini ada nggak ya? Ups, ada chest. Ini nggak boleh ketinggalan loot-loot kayak gini nih. Walaupun cuman 4 gold tuh berguna tuh. Oke, nggak ada siapa-siapa. Aduh, turun banget FPS-nya. Nah, di atas itu ada satu tuh. Kena dong. Mana dia? Aduh, belum ada zoom, nggak kelihatan ya. You've already lost. Nice predict. Ayo kita turun aja biar gampang bedeknya. Apa sih, Mbak? Astaga. Lupa save, guys. Kesalahan yang ini jangan diulangi ya. Oke, kita skip aja ke Fort Amol. 2,000 years later. Oke, kita sudah tiba lagi di Fort Amol. Tadi itu purely unlucky sih tadi itu. Kita kan matinya gara-gara kill cam itu, kill camnya kelamaan. Sementara si spell frostnya itu masih jalan, jadinya kita nggak bisa nge-heal. Itulah guys. Kita kalau main Skyrim atau game-game Bethesda lainnya harus sering-sering save. Hanya hal-hal menyebalkan kayak tadi itu bisa terjadi kapan saja. Oke, rematch. No more! I yield! Aduh, susah kali kena. Astaga. Nah. Kabur-kaburan dia, guys. Oke, kita ulangi langkah tadi ya. Bunuh yang di luar-luar dulu. Vandal harusnya nebein dari tadi nih. Vandal udah level 6 soalnya. Astaga. Sakit juga ya ternyata. Hup. Santai. Kita level up dulu. Oke, ambil Magicka, Archery. Oh, dia udah habis mana? Nice. Oke, jangan lupa kita loot semuanya. Dapat scroll barusan. Lumayan berguna, scroll conjuration. Mungkin bisa kita pakai nih di dalam nanti. Tapi melanggar aturan nggak ya? Let's see. Kalau apa ya? Kalau kita terpojok ya kita pakai scroll tadi. Scroll ini. Conjure Weeping Daedra. Ntar kita pakai kalau
kalau mepet. Oke, kita loot di sini. Empty ternyata. Udah kalau gitu kita loot yang di bawah sini. Oke, Blessed Iron Dagger itu enchantment yang paling bagus tuh buat latihan enchanting. Yang enchantment Blessed, soalnya harganya paling mahal ntar kalau dijual. Oke, kita langsung saja. Kita close range aja ya. Nah, jarak dekat, jarak jauh juga. Astaga, dia listrik ternyata guys. Biarkan Bang Faendal yang TB-in. Nice. Kalau Faendalnya ngebelakangin kita gitu, dia ngeri kena friendly fire. Jadi kita harus hati-hati nih kalau mau nembak pas Faendal nebein. Oke. Kita lewat bawah aja. Let's go. Nah, ini auto save nih, jadi aman nih. Oke. Ingat, nggak boleh stealth. Masih level 1 juga kok. Faendal kena gak itu? Kan kena Faendal kan? Ada aja. Kena terus guys Bang Faendalnya. Level 7 dia. Susah nih. Aduh. Apakah akan impossible guys? Kita butuh ini kayaknya nih. Kabur dulu. Astaga. Kalah jauh levelnya guys. It's okay. Kayaknya kita langsung koncur aja deh. Apa bunuh ini dulu deh. Nice. Kita langsung conjure Weeping Daedra. Nah, kalau summoning ini anggaplah diperbolehkan ya, kalau summoning dan dalam keadaan genting gini. Kita butuh healing. Apa itu, kok nggak gerak dia? Astaga, langsung mati dong itu. Oh, kita habisin. Baru mau bilang kita habisin dulu majikannya mereka. Oke, kayaknya ini harus pakai Montek sih, soalnya akan banyak try nih. Finally, setelah struggling cukup tryhard ya tadi ya. Dan yang kita butuhkan tidak ada di bagian sini, ada di bagian satunya lagi dari Fort Amol, di Fort Amol Prison. Ini kita loot dulu aja, habis itu kita ke bagian prison ya, karena yang kita butuhkan ada di sana.
Oke, kita lanjut ke bagian prison ya. Bagian penjaranya harusnya di sebelah mana ya? Sebelah sini. Oke, let's go. Ini harusnya tidak se-challenging yang tadi sih, but who knows. Soalnya nggak ada yang level 7 kayak tadi. Sakit banget dah. Magic ini. Damage-nya tidak ngotak. Allah. This isn't over. Oke, nice. Dan item yang kita cari-cari di Fort Amol adalah bukan ini. Sorry ya guys kalau ada suara-suara motor itu lagi. Yang kita cari adalah ini, Spelltome Bound Bow. Akhirnya kita tidak perlu khawatir lagi dengan kehabisan peluru ya, karena kita sudah punya Bound Bow ini. Yah. Majikannya belum cukup ternyata. Adet ternyata levelnya. Emang terlalu early kita sampai sini ya guys. Aduh. It's okay lah, at least kita sudah punya spellnya. Kita tinggal leveling sampai kita bisa pakai si Bound Bow itu. Ya gagal kita mau jadi Arcane Archer guys. Bukan gagal sih, tertunda. Oke, kalau gitu kita balik ke White Run aja habis ini. Gak ada lagi yang mau diurus di sini. Kita lewat mana ya? Bosen sih kalau harus lewat tadi. Apa kita ke Windhelm aja ya, terus naik kereta ntar? Boleh. Kita ke Windhelm. Tuh ada Stormcloak Soldier. Dia bawa ini. Dia bawa minuman di belakangnya. If you know any true sons of God, Ke Windhelm harusnya lewat sini ya. Windhelm. Nih, bagian-bagian kayak gini nih, bagian Skyrim yang indah nih. Berasa kayak lihat lukisan kan? Oke. Nice. Cuman satu. Biasanya kalau serigala kan ada kawanannya ya. Tapi barusan tuh lone wolf tuh, Sigma tuh. Serigala Sigma barusan tuh. Hey, kita ketemu beliau, Mike the Liar. Astaga. Ayo kita ajak ngobrol ya. Maik wishes you well. Maik once walked to High Hrothgar. So many steps. So many steps. He lost count. Once Maik got in trouble in Riften and fled to Windhelm. It is good that nobody Ini there. sebenarnya tips ini. Dia bilang dia diburu di Riften, terus dia kabur ke Windhelm dan gak ada yang cari. Maik can travel Ini fast across the land. Ngasih tips kita bahwa Carriages. sistem bounty di Skyrim itu per hold. Jadi bounty kita di Riften beda sama bounty kita di Windhelm, kayak gitu. Dia ngasih tips nih Bang Mike nih. Maik is tired now. Go bother somebody. Wih, terbatas ya ternyata ya. Dia cuma ngasih berapa tadi? 3 ya? 3 tips. Yang terakhir tuh yang carriage tadi. Lupa kita dengerin lagi. Jadi kita lagi ngomong tadi. Ini Dark Water Crossing nih, tempat Ulfric di ambush kemarin. Iya kan, ini Dark Water Crossing kan? Harusnya sih iya. Iya, ini tambang nih. Ini Ulfric di ambush di sini kemarin. Nah, kita lewat permandian air panas ini. Ini bekas medan pertempuran by the way.
anunya ini, apa namanya, kolam-kolam air panasnya ini. Kita pernah ceritain kan di lore tentang North. Siapa ya nama pahlawannya? Oh, lupa. Pokoknya itu dari pukulan palunya dia, yang dia habis minum potion ini, potion yang buat tubuhnya kebakar tuh. Jadi setiap pukulan dari palunya, nama palunya Tumults kalau nggak salah. Setiap pukulan dari palunya tuh ninggalin anu ini, krater-krater ini yang jadi kolam air panas. Keren sih dikasih legend-legend kayak gitu di bagian map yang kayak gini. Dan kalau nggak salah ini ada orang mandi kalau nggak salah di dekat sini. Itu udah serang naga tuh di situ. Mari kita cek. Loh, jalan utamanya mana ya? Kok kita kayak kesasar gini? Ini adu serigala versus kalah skivernya. One shot. Oh, gara-gara udah dilemahin sama skiver tadi ya. Darahnya udah tinggal dikit. Oh, ada giant lagi. Kuat nggak ya lawan giant ya? Janganlah. Jangan main-main lah. Lihat tuh. Terbang nggak tuh serigalanya? Terbang nggak? Ya, nggak terbang. Kalau dipukul giant bisa terbang tuh. Kalau dipukul pakai pentungnya. Bukan terbang sih, lebih ke melayang ya. Tapi melayangnya sampai stratosfer. Sorry ya guys ya. Mana sih jalannya? Oh, ini jalannya nih. Kita sambil leveling archery dulu ya. Rip aim, please. Astaga, ada banyak ternyata guys. Ada berapa tuh? 5. Ini ternyata kawanannya si Sigma tadi. Tinggalan sini deh. Nice. Oke. Ini Wenhelm masih jauh gak ya? Udah deket sih. Wih, ada ini guys. Ada petarung dengan pedang bengkok. Kenapa tuh? Kok ini mengedap-endap gitu? Mau maling kamu ya? Need something? Oh, ini kayaknya skripnya rusak nih. Ini seharusnya nih mereka berdua nih nge-confront si perempuan ini, karena mereka berdua ini kan nyari si Sadia yang di Whiterun itu. Ini gengnya Kematu nih. Jadi dia nanyain, mereka nanyain semua perempuan Redguard yang mereka temui di jalan. Dan dituduh kalau dia itu siapa ya nama aslinya Sadia? Lupa. Pokoknya dia kira semua perempuan kulit hitam itu Sadia. Jadi ditanya-tanyain, diinterogasi gitulah di jalan. Tapi tadi skripnya rusak, jadi si perempuannya lagi sneak, terus si berdua itu cuman diam aja di situ. That's weird. Oke, dari tadi ketemu serigala terus deh. Karena masih level rendah ya. Ntar kalau udah level 6, level 7 ketemu Sabercat ntar. Nah, di sini nih, orang mandinya di sini nih. Ya kan? Ya bukan, Nek. Ada deh kalau nggak salah. Ini jadi kayak tempat permandian umum gitu. Tuh ada mammoth di jalan raya, guys. Bahaya itu. Safety hazard itu. Oke. Kayaknya udah lewat deh permandiannya. It's okay lah. Yang penting kita sampai Wenhelm dulu. Oke, ini kesana nih Kynes Grove nih. Kynes Grove. Kita butuh kesini nanti di main questnya.
Gak apa-apa lah, kita discover dulu biar bisa fast travel juga. Dan itu Windhelm. Bukan deh. Itu apa ya? Itu Morvun Scar kah? Bentengnya lupa namanya. Windhelmnya itu yang di kejauhan. Kita skip aja ya sampai Windhelm ya. Oke, kita sudah tiba di Windhelm, The City of Kings. Itu ya julukannya. Lupa deng. Windhelm. Kita langsung ke Whiterun apa masuk dulu ya? Apa kita simpan buat episode selanjutnya aja mungkin ya? Karena udah cukup lama juga nih kita berpetualang nih bersama Mbak Araya. Oke guys, kita akhiri dulu di sini aja. Oke guys, kita akhiri di sini aja episode kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Hope you guys enjoyed it. Oh ya, buat yang nanya bagaimana nasib lore-nya bang setelah bikin video-video gameplay gini, apakah lore-nya akan mandek? Nggak guys, tenang aja, lore-nya tetap jalan kok. Ini lagi progres nih buat lore tentang The Agent, dan kita akan sekaligus bahas alur cerita Daggerfall dan kejadian Warp in the West. Jadi stay tune aja ya. Mungkin hari Minggu besok tayang, Minggu pagi seperti jadwal seharusnya. Saya pengen sih sebenarnya bikin jadwal upload gitu, tapi ya gimana ya, kadang nggak sempat juga nyelesain videonya karena ada kesibukan inilah, kesibukan itulah. Doakan aja lah, semoga tetap bisa konsisten upload ya. Oke, segitu aja buat episode kali ini. Terima kasih and bye-bye.